Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Para ulama telah bersepakat bahwa nafkah untuk kedua orang tua yang miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, maka nafkah kedua orang tua ini menjadi kewajiban anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian jika anak laki-laki ini telah menikah dan telah memiliki anak, maka dia punya dua kewajiban. Kewajiban menafkahi orang tuanya yang miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, dan menafkahi istri dan anak-anaknya sendiri. Jika seorang anak laki-laki mampu melakukan kedua kewajiban ini, maka inilah yang wajib dilakukan. Tapi bagaimana jika dia tidak mampu memadukan dua kewajiban itu karena penghasilannya yang pas-pasan misalnya? Dalam keadaan seperti ini, maka yang harus didahulukan adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Para ulama telah menegaskan hal ini sebagaimana diutarakan oleh penyusun kitab Kashful Qina. Dia berkata, seseorang yang tidak punya kelebihan dari nafkah untuk mencukupi semua yang wajib ditanggung oleh dirinya, maka yang pertama dia mulai adalah menafkahi dirinya sendiri. Jika setelah itu ada kelebihan untuk orang lain, maka dia harus mendahulukan istrinya. Karena nafkah untuk istri adalah kewajiban berdasarkan saling timbal balik atau al-mu'awadoh, yaitu istri memberikan pelayanan kepada suaminya. Oleh karena itu pelayanan dari istri ini wajib diimbali dengan nafkah. Dan nafkah yang wajib karena al-mu'awadoh atau timbal balik harus lebih didahulukan dari nafkah yang diberikan untuk kepentingan menolong. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Allah Ta'ala memberikan kepada salah seorang di antara kalian kebaikan, nikmat atau rezeki, maka hendaknya dia memulai dengan dirinya dahulu dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Nafkah yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang dikeluarkan oleh seseorang kepada keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Seperti inilah syariat mendudukan perkara bahwa orang tua atau ibu yang miskin yang tidak memiliki penghasilan sehingga tidak bisa mencukupi makanan pokoknya sehari-hari tidak mungkin ditelantarkan. Nafkah atau makanan pokok orang tua adalah tanggungan dari anak-anaknya setelah sang anak laki-laki mencukupi kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya sendiri. Tetapi jika orang tua kondisinya cukup tidak kekurangan untuk makanan pokoknya, misalnya orang tuanya memiliki penghasilan berupa uang pensiun, maka anak laki-lakinya tidak wajib menafkahinya. Namun jika anak laki-lakinya hendak memberikan sebagian uangnya kepada ibunya, maka hendaknya sang istri tidak mencegahnya, karena hal itu merupakan bentuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tuanya. Tentu dengan catatan setelah sang anak mencukupi nafkah untuk keluarganya. Pemirsa Kasana, dalam Islam ada dua macam ibadah, ibadah kasyirah atau ibadah yang bersifat individu dan ibadah muta'adiyah atau yang bersifat sosial. Ibadah kasyirah adalah ibadah yang manfaatnya hanya akan kembali kepada pelakunya saja, seperti sholat, puasa, iktikaf, haji, umroh, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan ibadah individual. Sedangkan ibadah muta'adiyah adalah ibadah yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada pelakunya, tetapi juga kepada orang lain, seperti infak, zakat, dan sedekah, wakaf atau sedekah jariah, menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, mengobati orang sakit, memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana alam, dan lain sebagainya. Ibadah ini disebut juga ibadah sosial. Al-Quran banyak sekali menyebutkan ayat-ayat berkenaan dengan perintah untuk beribadah kasyirah atau ibadah individual dengan diiringi perintah untuk beribadah muta'adiyah atau ibadah sosial. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah 43. Bahkan hal yang berkenaan dengan orang-orang yang masuk neraka, nanti mereka akan ditanya oleh malaikat, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kemudian perkara lain yang menunjukkan ibadah yang berimbang antara ibadah individual dengan ibadah sosial, yaitu ayat yang memerintahkan untuk berpuasa, diiringi dengan perintah memberikan makanan kepada fakir miskin. Terkait dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berat tidak mampu menjalankan puasa, ia tidak boleh berpuasa dan wajib membayar fidyah atau memberi makanan kepada orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah 184. Jika ditelaah lebih mendalam, ternyata masalah-masalah seperti ini banyak juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabawi.
Begitu pentingnya keseimbangan keduanya. Perintah ini diperkuat dengan pedoman hadis Nabawi yang memerintahkan dan mencontohkan kepada kita untuk beribadah sosial. Ketika Rasulullah SAW ditanya, perbuatan apakah yang paling baik dalam Islam? Beliau menjawab, memberikan makanan. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah kasyirah, ibadah individual, tidak selamanya berdiri sendiri dan terpisah dari ibadah muta'adiyah atau ibadah sosial. Ada kalanya sebuah ibadah memiliki dimensi individual dan sekaligus memiliki dimensi sosial seperti ibadah kurban. Lalu bagaimana jika kita dihadapkan pada dua pilihan ibadah dalam waktu yang sama antara ibadah individu dan ibadah sosial, mana yang harus kita dahulukan? Rasulullah SAW apabila dihadapkan kepada dua pilihan itu, sementara keduanya merupakan ibadah sunnah, maka Rasulullah SAW akan memilih ibadah sosial. Jika dihitung kesempatan yang dimiliki Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah haji, beliau memiliki 3 kali kesempatan. Faktanya, Nabi SAW hanya melakukan haji sekali seumur hidupnya. Sementara tidak sedikit di antara kita umat Islam Indonesia khususnya yang mampu melakukan ibadah haji berkali-kali, bahkan seringkali senang jika bisa beribadah haji setiap tahun. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pun memiliki kesempatan untuk beribadah umrah sunnah ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali, namun beliau beribadah umrah sunnah hanya 2 kali. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi kita yang bangga ketika dapat melaksanakan ibadah umrah setiap bulan. Alasan mengapa Rasulullah SAW beribadah haji hanya 1 kali dan beribadah umrah sunnah hanya 2 kali. Hal ini bukan karena beliau tidak punya uang atau tidak mampu, melainkan beliau selalu menginfakkan uangnya untuk orang-orang yang tidak mampu. Motivasi untuk melakukan ibadah sosialnya jauh lebih tinggi ketimbang dengan motivasinya untuk beribadah yang bersifat individual. Itulah Rasulullah yang selalu mengedepankan keselamatan bersama dibandingkan dengan keselamatan pribadinya. Sejarah mencatat, setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, banyak terjadi peperangan jihad fisabilillah. Perang memerlukan dana, maka uang Rasulullah SAW diinfakkan untuk mendanai jihad fisabilillah. Setelah peperangan, tentu banyak kaum muslim yang gugur sebagai syahid, meninggalkan anak dan janda. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyantuni para janda dan anak-anak yatim. Di saat yang sama, banyak mahasiswa yang belajar kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak memiliki apapun kecuali badan mereka sendiri. Mereka tinggal di ruangan yang disebut syufah, karenanya mereka disebut ahli sufah. Makan mereka ditanggung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mampu. Pemirsa Kasanah, bagaimana jika waktu sholat dan makan bertabrakan, mana yang lebih diutamakan? Nabi SAW bersabda, apabila makan malam sudah tersaji, maka dahulukanlah makan malam tersebut dari sholat maghrib, dan janganlah tergesa-gesa saat makan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, apabila waktu sholat telah tiba, sedangkan makanan telah tersaji, maka hendaklah seseorang mendahulukan santap makan. Yang lebih utama ketika itu adalah mendahulukan makanan sebelum menunaikan sholat. Dan meskipun dalam hadis hanya disebutkan sholat maghrib, tetapi para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud juga sholat yang lain. Lalu apa hikmah di balik ini? Hikmahnya adalah untuk menghadirkan hati yang khusyuk. Sedangkan jika seseorang sangat lapar dan butuh makanan, kondisi semacam ini akan membuatnya tidak konsentrasi saat sholat, hatinya tidak tenang, dan pikiran akan melayang ke sana-sini. Kondisi semacam ini berakibat seseorang tidak khusyuk dalam sholat. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan untuk menyantap makanan sebelum menunaikan sholat sehingga hati bisa hadir ketika itu. Ketika sholat, seseorang harus berusaha menghadirkan hati dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat melalaikan diri dari mengingat Allah. Hendaklah pula dia menghayati sholat, bacaan dan zikir-zikir di dalamnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mendahulukan makanan di sini adalah anjuran sunnah, bukan wajib, dan inilah pendapat yang unggul. Hanya saja jika waktu sholat wajib sangat sempit, sebentar lagi waktu sholat akan berakhir, dan seandainya seseorang mendahulukan makanan, waktu sholat akan habis. Untuk kondisi semacam ini, dia harus mendahulukan sholat agar sholat tetap dilakukan pada waktunya. Inilah pendapat mayoritas ulama. Ulama kontemporer berpendapat bahwa hukum khusyuk dalam sholat adalah sunnah muakkad, sangat ditekankan.
Kemudian perlu diketahui juga bahwa hukum mendahulukan sholat dari santap makan di saat kondisi sangat membutuhkan di sini adalah makruh. Sebaliknya, jika seseorang dalam kondisi tidak butuh makan, kondisi kenyang, dan makanan telah tersaji, lalu lebih memilih sholat, maka pada saat ini tidak dihukumi makruh. Kondisi di mana makanan telah tersaji dan kita sangat ingin untuk menyantapnya dapat dianggap sebagai salah satu uzur, alasan yang sah bagi seseorang untuk meninggalkan fadilah sholat jamaah. Ibnu Umar yang sangat ketat dalam mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyantap makan malamnya, padahal saat itu dia mendengar suara imam yang sedang membaca surat pada sholat jamaah. Sementara itu, jika seseorang terbiasa melakukan sholat jamaah, kemudian tidak melakukannya karena ada alasan sah yang menghalanginya, termasuk menyantap makanan, maka dia akan tetap mendapatkan ganjaran sholat jamaah. Berbeda jika dia terbiasa meninggalkan sholat jamaah karena makan, maka tidak dianggap uzur sehingga dia tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dalam keadaan sakit atau bepergian jauh, maka dia akan dicatat telah melakukan semisal apa yang dia lakukan tatkala mukim tidak bepergian atau dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada uzur sakit, maka ia dicatat seperti melakukan sholat ketika sehat sebagaimana ia rutin lakukan. Maka begitu pula orang yang ada uzur telat sholat jamaah karena alasan tersebut, maka ia dihitung pula mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Pemirsa Kasana, persoalan lain yang perlu didahulukan dari lainnya adalah antara sedekah atau memberi pinjaman. Sedekah adalah bukti ketaatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah adalah panggilan hati untuk menyenangkan hati orang lain. Banyak sekali balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang gemar bersedekah. Di antaranya, orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid 18. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, barang siapa berniat untuk bersedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Sedekah dapat menjauhkan pelakunya dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu sekalian karena sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Bersedekah tidak harus banyak, jika memiliki makanan, pakaian, atau barang apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga bisa disedekahkan. Nabi bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan di padang mahsyar. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari akhir yakni orang yang gemar bersedekah, namun ia menyembunyikannya dari tangan kirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Sedekah juga dapat memadamkan panasnya alam kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain itu masih banyak lagi keutamaan sedekah. Tetapi manakah yang lebih utama jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan, ingin bersedekah tetapi di waktu yang sama ada kerabat atau teman yang meminta bantuan hutang? Para ulama berbeda pendapat dalam memandang mana yang lebih didahulukan, bersedekah atau memberi pinjaman. Sebagian ulama mengatakan bahwa memberi pinjaman lebih utama daripada bersedekah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dikisahkan Rasulullah melihat tulisan di pintu surga pada peristiwa Isra Mi'raj. Sedekah berpahala 10 kalinya, sedangkan pinjaman berpahala 18 kalinya. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril,
"Wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama daripada sedekah?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Karena seorang peminta-minta, terkadang ia masih memiliki harta. Sedangkan orang yang meminta pinjaman, ia tidak akan meminta pinjaman kecuali karena kebutuhan." Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bersedekah lebih baik daripada memberi pinjaman berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi pinjaman 1 dirham 2 kali, maka ia mendapatkan pahala seperti bersedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ahmad. Selain itu, siapa yang menanggalkan hartanya karena Allah lebih baik daripada yang memberi lalu mengambilnya kembali. Lalu mana dari dua pendapat itu yang lebih kuat? Sejumlah ulama melihat kepada kondisi yang ada secara khusus. Jika yang menerima pinjaman lebih membutuhkan daripada yang menerima sedekah, maka memberi pinjaman dalam kondisi ini lebih baik. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memutuskan untuk memberikan pinjaman, yaitu harus dipastikan bahwa si peminjam dapat dipercaya. Ada orang-orang yang ketika berhutang telah memancang niat untuk tidak membayarnya. Orang-orang seperti ini sebaiknya tidak diberi pinjaman karena justru berdampak buruk untuk dirinya di dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang berhutang dengan niatan tidak melunasinya, melainkan ia akan menghadap Allah dalam keadaan teranggap sebagai seorang pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Orang seperti ini justru perlu diberi peringatan agar tak menyepelekan hutang-hutangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mati dan memiliki tanggungan hutang dinar ataupun dirham, maka ia akan dilunasi dengan pahala kebaikannya, karena di akhirat tiada lagi manfaat dinar ataupun dirham." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak memberi persyaratan bunga atau penambahan dalam membayar atau pemberian hadiah. Jangan sampai pinjaman yang kita berikan mengandung unsur riba karena adanya syarat penambahan jumlah nominal atau pemberian hadiah ketika pelunasan. Setiap hutang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Beda halnya jika sepemilik hutang yang berinisiatif memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih, asalkan hal ini tidak dijadikan syarat atau permintaan dari pemilik piutang. Saat memberikan pinjaman juga diniatkan membantu dan memudahkan kesulitan orang lain. Ada orang yang memberi pinjaman hutang hanya karena merasa tidak enak kalau tidak memberikan atau merasa terpaksa. Sungguh amat disayangkan. Padahal jika kita meminjamkan dengan niat melepas kesulitan orang lain, Allah mencintai hal-hal yang demikian dan sebagai balasannya ia akan memudahkan segala urusan kita di dunia maupun akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Dan barang siapa yang mempermudah orang mukmin yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan di suatu tempat yang memiliki sumber mata air kecil yang airnya tawar, dan dia merasa kagum kepadanya kemudian berkata, "Amboi, seandainya aku dapat mengucilkan diri dari manusia kemudian tinggal di tempat ini, yakni untuk beribadah. Namun aku tidak akan melakukannya sebelum aku meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan lakukan, karena sesungguhnya keterlibatanmu dalam perjuangan di jalan Allah adalah lebih utama daripada sholat selama 70 tahun. Tidakkah kamu senang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosamu dan memasukkan kamu ke surga? Berjuanglah di jalan Allah. Barang siapa yang menyingsingkan lengan baju untuk berjuang di jalan Allah, maka wajib baginya surga." Hadis riwayat Tirmizi. Atas dasar itulah dalam beberapa hadis ilmu pengetahuan dianggap lebih utama daripada ibadah, karena manfaat ibadah hanya kembali kepada pelakunya, sedangkan manfaat ilmu pengetahuan adalah untuk manusia yang lebih luas. Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga memberikan inspirasi bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.